bisa lebih nyaman kita gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, luar biasa. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Untuk siang hari ini, ya, pembelajaran hari ini dari pagi sampai siang ini bagaimana? Perasaan kalian masih bersemangat untuk belajar? Masih. Coba semangatnya Bu Guru pengen lihat dari senyum kalian, mengekspresikan bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, ada yang senyum lebar, ada yang setengah senyum, dan ada yang full senyum. Oke, itu ya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Silahkan untuk ketua kelasnya Ade memimpin doa. Ya, doa mulai. Selanjutnya Bu Guru akan mengabsensi kalian. Ade Bagus Pratama, Ahmad Azhari, izin. Ahmad Indra Gunawan, lihat. Ya. Ubay Musadik, Unipa Lydia Putri, Vanessa Anggia Wulandari, Ulan Herpita Sari, dan Zora Patul Maulaya. Oke. Temannya yang sakit tadi ada suratnya ya, satu orang sakit yang dikatakan izin tadi. Nanti kita taruhkan sakit. Kemudian nanti kalau sampai 3 hari tidak hadir atau tidak masuk, maka kita akan menjenguknya ya. Nah, kemudian silakan dilihat dulu sekitar tempat duduk kalian. Jika ada sampah silahkan dikeluarkan. Ada? Ya, kalau tidak ada, kerapian. Yang laki-laki sudah rapi semua, perempuan pakaiannya sudah rapi. Peralatan belajarnya bagaimana? Sudah dikeluarkan semua? Sudah, oke. Agar kalian merasa bersemangat dan menumbuhkan rasa nasionalisme kalian, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri dulu semuanya. Oke, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silahkan duduk kembali. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bu Guru ingin bertanya kembali kepada kalian. Masih ingatkah kalian materi minggu kemarin? Masih. Iya, coba Mirja, materi minggu kemarin apa? Pancasila. Pancasila. Nah, Pancasila
di sini nilai-nilai Pancasila itu sering kalian laksanakan di lingkungan sekolah. Ya? Oke, coba Bu Guru minta siapa yang bisa memberikan Bu Guru contoh untuk penerapan nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Sila ketuhanan. Silahkan. Ada? Berdoa sebelum belajar. Sila kedua. Ade. Menjenguk teman yang sedang sakit. Sila ketiga. Zora. Iya, gotong royong. Jadi kebersihan di pagi hari ya. Untuk pertemuan hari ini, Bu Guru akan menyampaikan materinya. Silakan kalian simak di depan. Ya, jadi kalian di sini di SMP itu termasuk fase D ya. Oke, fase D itu dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, CP-nya di sini adalah kita mengambil tentang pentingnya mematuhi norma dan aturan. Jadi itu capaian pembelajarannya. Selanjutnya adalah elemennya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, konten materi kita hari ini adalah norma dalam masyarakat. Di sini tujuan pembelajarannya adalah menganalisis pentingnya perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan dengan kritis dan komunikatif. Jadi nanti kalian diberikan sebuah kasus yang kalian harus analisis kasus tersebut. Ya, selanjutnya adalah, nah di sini indikatornya. Jadi di materi perilaku sesuai dengan norma itu, pertama nanti kalian sebagai peserta didik mendeskripsikan macam-macam norma dengan dalam masyarakat dengan tepat. Yang kedua adalah menguraikan arti penting norma dalam kehidupan dengan tepat. Yang ketiga adalah menelaah hubungan norma dengan nilai-nilai Pancasila dengan tepat. Yang kemudian keempat, menelaah contoh penerapan norma di berbagai lingkungan dengan jelas dan komunikatif. Ya, yang kelima, coba dia menganalisis menganalisis kasus-kasus pelanggaran norma dengan kreatif dan kritis. Dan nanti kalian akan menyusun serta mengkomunikasikan hasil diskusi kelompok kalian terhadap kasus pelanggaran norma dengan sistematif, komunikatif, dan kolaboratif. Jadi nanti kegiatannya ada diskusi kelompok. Nah, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Jadi gampangnya norma itu adalah aturan. Ya, selanjutnya, ya, Niha, ada berapa macam norma? 4. Apa saja? Oke. Ya, ada norma agama, norma asusila, norma sosial, dan norma hukum. Nah, di sini norma agama sumbernya kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Sanksinya adalah dosa. Kemudian norma susila berasal dari hati nurani berupa rasa penyesalan. Yang ketiga adalah norma sosial. Coba Unipa, norma sosial itu sumbernya dari mana? Ya, kemudian norma hukum. Coba Sigit, norma hukum sumbernya dari mana? Di depan ada, silahkan. Iya, sanksinya adalah bisa dipenjara ya, ada penjara seumur hidup, hukuman mati, dan berupa denda. Oke, kita lanjut. Arti penting norma, nilai penting norma. Pertama, menciptakan ketertiban. Yang kedua, mencegah benturan kepentingan antar warga. Yang ketiga adalah membentuk akhlak. Yang keempat adalah menjadi petunjuk bagi setiap individu. Dan yang terakhir adalah mewujudkan keadilan. Ini pentingnya norma ya. Nah, norma dan nilai Pancasila. Coba Elan, kaitannya norma dengan nilai-nilai Pancasila. Norma apa saja di situ? Iya, jadi berkaitan ya, karena nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, di sini kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan berdiskusi kelompok. Kalian akan diberikan sebuah kasus nanti yang akan kalian selesaikan secara berkelompok. Nah, penilaian Bu Guru nanti yang pertama, tentunya diskusi kalian bagaimana? Ya, apakah kalian aktif menyampaikan pendapat apa tidak?
Yang kedua adalah produk hasil diskusinya. Sesuai apa tidak dengan kasus yang kalian dapatkan. Yang ketiga adalah penilaian pada saat presentasi. Ya, presentasi ke depan. Nah, kemudian nanti kita akan ada tes tertulis individu berupa uraian. Kalian perhatikan gambar di depan. Ya, sudah diperhatikan? Oke, ada gambar lagi. Sudah diperhatikan? Dan Bu Guru akan menayangkan satu buah video. Tolong diperhatikan. Oke, sudah dilihat videonya? Sudah. Itu videonya tadi ya. Yang mau menanggapi tadi baik dari gambar maupun dari video yang sudah Bu Guru tayangkan. Dari gambarnya mungkin siapa? Oke, siapa Unipa ya, Bu Guru lupa. Unipa silahkan. Gambar yang Bu Guru tayangkan tadi ada 4 gambar. Gambar yang sesuai dengan norma. Perilaku yang sesuai dengan norma. Video tadi, siapa yang mau menanggapi? Ya, Mirza silahkan. Iya, menurut Mirza di sini bahwa video tadi adalah suatu bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma, ya, norma agama dan norma kesopanan. Menurut kalian, kenapa norma itu penting? Norma itu dibuat untuk membentuk karakter manusia menjadi lebih baik. Ya, jadi tadi sudah ada video, sudah ada gambar, sudah sangat jelas sekali ya. Nah, sekarang Bu Guru minta kalian untuk membentuk kelompok, tapi sebelumnya biar kalian semangat. Tapok 1, tapok 2, tapok 3, tapok 4, konsentrasi, tapok 5, siap belajar. Oke, siap belajar? Siap. Ya, mari kalian membentuk kelompok. Ya, sana. Silahkan gabung dengan kelompok masing-masing. Jadi Bu Guru kembali jelaskan bahwa kegiatan hari ini yaitu diskusi kelompok. Nanti setiap kelompok akan mengambil satu amplop yang berisi kasus yang akan kalian bahas. Ya, oke. Kita mulai dari kelompok 1, boleh pilih sama-sama dengan temannya. Ayo, yang mana? Oke, kelompok 3. Kelompok 2, boleh pilih. Oke, ini Bu Guru bagikan lagi kasusnya. Kemudian ini ada bahan ajar materinya. Dan nanti ada LKPD yang harus kalian selesaikan. Silakan kalian bisa berbagi tugas dengan anggota kelompoknya yang lain. Ini dapat apa? Kasus 2. Silakan berbagi tugas dengan temannya. Dapat kasus 2. LKPD-nya silakan dibuka. Oke, di situ ada petunjuk ya. Coba Bu Guru minta dibaca Jora, petunjuknya apa saja di situ? 1. Tuliskan nama kelompok dan nama anggota kelompok. Iya. 2. Bacalah buku bagian bab 2 materi norma dan undang-undang dasar 1945 bagian A tentang norma dalam masyarakat. Jadi sudah jelas ya. Jadi kalau ada hal-hal yang kalian tidak pahami, angkat tangan, Bu Guru akan menjelaskan kepada kalian. Dan waktunya sudah ditentukan di situ berapa. Silakan kalian bisa membagi tugas dengan kelompok kalian. Kemudian kalian cari informasi dari buku paket, dari kasus yang Bu Guru berikan, dari bahan ajar yang Bu Guru berikan. Jadi 5 pertanyaan ini bisa kamu jawab dengan membaca kasus terlebih
dahulu. Silahkan mulai dikerjakan. Nama apa atau kasus bullying dulu. Lihat saja ya. Sudah dibagi nomornya ya. Jadi dicari dulu informasinya, bisa dari buku paket, dari kasusnya tentu saja, sama dari bahan ajar yang Bu Guru bagi untuk mencari jawabannya. Cari informasinya dulu, sama mencari informasi berbarengan dengan temannya. Ya, kalau sudah, baru nanti di hasil kalian yang kalian cari dari berbagai sumber tadi, baru kalian nanti bikin laporannya dengan menulis jawaban di LKPD kalian, ya. Ya, ada satu kelompok yang sudah selesai ya. Nah, kelompok 5 juga sudah selesai. Ya, Guru lihat dulu. Oke, jadi 6 kelompok sudah selesai. Di masing-masing kalian itu punya kasus yang kalian selesaikan dengan menjawab 5 pertanyaan. Ya. Kemudian nanti untuk selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian dan akan ada sesi tanya jawab pada saat presentasi nanti. Silahkan Bu Guru minta kalian untuk bergabung kembali dengan kelompok kalian ya. Oke, silahkan kalian menyusun kembali, membuat laporan dari hasil pencarian kalian berkaitan dengan materi atau kasus yang kalian dapatkan. Sekarang kalian tinggal membuat laporannya. Silakan berkelompok dengan temannya, tinggal dibuat laporannya ya. Silakan. Berarti ini dampaknya, ini upayanya, ini pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Oke, kelompok 1 sudah selesai laporannya. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Kelompok 3 sudah. Kelompok 4 sudah. Kelompok 5, kelompok 6 sudah. Oke, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian yang sudah kalian buat dalam bentuk laporan. Nanti kalian, Bu Guru minta perwakilan dari kelompoknya untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya, dan nanti akan ada sesi tanya jawab atau tanggapan dari anggota kelompok lain yang tidak presentasi ya. Oke, kita minta untuk pertama kelompoknya Zora, silakan boleh maju ke depan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Nomor 1, apakah kasus pada bacaan tersebut penodaan atau penistaan agama oleh Lia Eden? 2, mengapa kasus di atas dikatakan pelanggaran terhadap norma? Karena menyebarkan agama yang sesat bernama Salamullah. 3, apakah dampak dari kasus tersebut? Masyarakat terjerumus ke ajaran yang sesat. 4, bagaimana upaya untuk mengatasi kasus tersebut agar hal yang sama tidak terulang kembali? Melaporkan ke pihak yang berwajib agar hal yang sama tidak terulang lagi. Nomor 5, apakah kasus tersebut juga berkaitan dengan nilai Pancasila? Ya, kaitannya dengan sila ketuhanan. Oke. Mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman? Kenapa kasus yang kalian bahas dikatakan menyebarkan agama? Tadi kasus penistaan agama ya, kelompoknya Zora ya. Nah, yang ditanya sama Jayanti, adakah kasus yang serupa atau sama berkaitan dengan penistaan agama yang Zora ketahui dengan kelompoknya? Ya, gimana, Zora?
terlebih dahulu mungkin saya akan menanggapi pertanyaan dari Salma Umaro. Kasus tersebut dikatakan sesat, dikatakan sesat karena adanya perempuan bernama Lia Eden yang mengaku sebagai utusan malaikat Jibril. Dia juga mengatakan makan babi halal dan sholat menggunakan dua bahasa, di mana ajarannya tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka dikatakan agama yang sesat. Saya akan menanggapi pertanyaan dari Rizdayanti. Ada salah satunya kasus Lina Muhirji yang makan babi dengan mengucapkan bismillah, di mana pada ajaran Islam makan babi haram, apalagi ditambah membaca ayat-ayat suci. Lanjut ke kelompoknya Kaisa. Mana kelompoknya Kaisa? Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari kelompok 3. 1. Apakah kasus pada bacaan tersebut? Jawabannya adalah kasus seorang guru yang dibuli peserta didiknya. 2. Mengapa kasus di atas dikatakan pelanggaran terhadap norma? Jawabannya adalah karena membuli termasuk pelanggaran norma susila. 3. Apakah dampak dari kasus tersebut? Dampaknya tidak ada rasa hormat kepada guru karena tidak sopan. 4. Bagaimana upaya untuk mengatasi kasus tersebut agar hal yang sama tidak terulang kembali dengan memberi sanksi. 5. Apakah kasus tersebut juga berkaitan dengan nilai Pancasila? Berkaitan karena melanggar sila persatuan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Menurut kalian sebagai pelanggaran norma susila norma apalagi yang seharusnya tersebut? Selain norma susila, peserta didik tadi norma apa yang dilanggar? Boleh Ibu Menurut kelompok saya, setelah diperhatikan ternyata melanggar norma sosial dan norma agama. Ada norma sosialnya juga, Mirza. Ada norma agama juga yang dilanggar oleh peserta didik. Itu menurut kelompok. Mungkin ada lagi yang bertanya. Ya, tadi kan kasus pembulian katanya ya terhadap guru. Nah, coba menurut kelompok 3 ini ada tidak ya perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial di lingkungan sekolah? Oke. Contoh perilaku tidak sesuai dengan norma di lingkungan sekolah terhadap guru adalah 1. Cuek jika bertemu guru atau tidak mengucapkan salam. 2. Berbicara dengan suara besar ketika guru menjelaskan. Iya, menurut Unipa, kalau ketemu guru itu seperti tidak berpapasan itu maksudnya ya, atau cuek. Nah, yang kedua adalah pada saat guru menjelaskan. Ya, pada saat guru menjelaskan. Jadi terlihat ada yang masih berbicara. Jadi kalau orang berbicara itu kita harus mendengarkan. Oke. Ya, cukup untuk kelompok 3 ya. Kasih aplaus buat kelompok 3 dulu. Tutup. Ya, ditutup. Sekian hanya ini yang dapat saya presentasikan. Selebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan Jora mengenai kasus tersebut berkaitan dengan norma itu apa? Silakan, boleh berdiri di situ. Kesimpulannya adalah bertindak dan berperilaku sesuai ajaran agama yang baik dengan menaati perintah dan menjauhi larangan. Jangan mengajak orang ke jalan yang sesat. Oke, Bu Guru lihat tadi dari kegiatan kalian diskusi ya, kemudian membuat laporan sampai presentasi itu sudah bagus ya. Tetapi ada beberapa di anggota kalian yang mungkin masih malu untuk mengeluarkan pendapatnya. Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya harus lebih berani lagi untuk menyampaikan
pendapat kalian. Akan boleh kembali ke posisi semula. Ya, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Menurut kalian dari materi yang sudah kalian bahas itu, materi apa yang sudah kalian pahami tentang norma? Zora, silakan. Saya sudah mengetahui apa itu norma dan apa hukuman-hukuman yang diberikan ketika kita melanggar norma tersebut. Ya, jadi apa arti norma itu sudah diketahui oleh Zora. Kemudian jika kita melanggar berbagai macam norma itu sanksinya apa saja sudah ya dipahami. Jadi kalau ada kasus nanti terlebih mungkin di sekitar tempat kalian sendiri, kalian bisa menyelesaikannya ya, walaupun hanya dengan sekadar tadi seperti tadi, kalau melihat ada tindakan pidana ya kalian laporkan ya, karena dengan melaporkan itu kalian juga bisa membantu orang lain. Oke, sudah jelas? Nah, untuk hari ini evaluasinya kalian akan menjawab 3 pertanyaan yang kalian langsung jawab pada lembar soal yang akan guru bagikan. Ya, silakan langsung dijawab di lembarannya. Oke, yang sudah selesai boleh dikumpulkan di meja depan ya. Oke, Zora sudah selesai. Silakan taruh di depan sini ya. Waktu mengerjakannya sudah habis, boleh dikumpulkan, silakan. Untuk minggu depan kita akan membahas materi hak dan kewajiban. Ya, untuk itu di rumah tolong dibaca, kalian punya buku tabel. Silakan Ade dipimpin berdoa. Ya,